Tapi intinya kalau sudah dibocorin oleh Pak Mahfud, biasanya itu nggak lama gitu ya, sekitar seminggu 2 minggu lah biasanya gitu ya. Selamat malam semuanya. Hari ini salah seorang buronan pelindung judi online di Indonesia akhirnya ditangkap di Yogyakarta. Buronan berinisial A ini adalah orang yang terlibat bersama belasan staf kementerian yang bersama-sama melindungi dan memastikan situs-situs judi online di Indonesia itu tetap bisa diakses oleh masyarakat luas. Dan setelah penangkapan terhadap buronan berinisial A ini, itu artinya masih ada 2 orang lagi yang masih buron dan sampai sekarang belum ditangkap dan masih ditelusuri dan dicari oleh pihak kepolisian. Dan menyangkut soal masalah judi online di Indonesia yang secara penanganan ini masih agak lambat gitu ya. Ini pihak Kapolri juga sudah memastikan bahwa ini akan dilacak semuanya dan data-data yang mereka dapatkan nantinya pada akhirnya akan dirilis resmi dan disampaikan kepada publik. Jadi kita nampaknya masih perlu bersabar, masih perlu nunggu agak lama sampai kemudian masalah judi online ini bisa mencapai kepada puncaknya atau bisa menyasar orang di atas staf kementerian ini. Karena kalau kita ngelihat sekarang penanganan dan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam pelindungan judi online ini kan baru sebatas staf kementerian aja gitu. Kita masih belum tahu siapa big boss-nya gitu kan. Belum tahu siapa pemimpinnya. Dan kita juga sudah cukup sabar untuk menunggu sampai kemudian banyak orang bertanya-tanya ini sebenarnya kapan menteri yang bersangkutan ini diperiksa gitu. Karena dari belasan orang staf Kementerian Kominfo ini kan menjadi wajar kalau kemudian Budiari sebagai menteri waktu itu juga diperiksa gitu. Atau kalau perlu ya si Joni Plate juga diperiksa sebagai menteri di era sebelumnya gitu. Tapi bagaimanapun ya Budiari dulu karena dia menterinya yang paling dekat, dia juga menjadi wamen di Kominfo. Jadi ya seharusnya tidak ada alasan lagi untuk menunda pemeriksaan terhadap Budiari. Tapi nampaknya pihak kepolisian ingin semua ini menjadi rapi gitu ya. Jadi semua buronan mau ditangkap dulu, diperiksa dulu, dimintai keterangan semuanya, barulah setelah ini rapi bisa diproses ke tahapan selanjutnya ya. Karena ya bisa saja bukan Budiari, bisa saja big boss-nya itu dari pihak swasta dan sebagainya. Bisa gitu ya, tapi pada prinsipnya dan intinya untuk menangkap big boss dari pimpinan belasan staf kementerian ini itu ya butuh persiapan yang cukup matang gitu. Jangan sampai nanti ketika mereka mencoba untuk menangkap targetnya kabur ya. Jangan sampai gitu ya. Tapi ya masyarakat ya perlu dipahami gitu ya bahwa kita ini menunggu gitu. Ini kapan mau diperiksa gitu. Ya setidaknya periksa dulu lah gitu ya. Kalau soal penangkapan kan bisa besok atau lusa gitu kan. Tapi kalau periksanya tuh harusnya sudah dilakukan. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Profesor Mahfud MD bahwa yang namanya Budiari ini ya pasti atau seharusnya sudah diperiksa. Dan kalau memang mau menyelesaikan masalah judi online di Indonesia ini, maka nggak ada cara lain selain memeriksa Budiari. Dan Pak Mahfud MD dalam minggu terakhir kemarin itu kan tampil di 2 channel gitu ya. Di channel beliau sendiri, di channel Pak Mahfud MD, dan kemudian di Deddy Corbuzier. Dan cukup cerita banyak juga terkait masalah judi online di Indonesia yang pada intinya menurut saya ini ya kurang lebih sama. Di mana Pak Mahfud ini meyakini bahwa untuk menyelesaikan atau untuk mengungkap siapa dalang di balik semua masalah judi online di Indonesia itu salah satu pintunya atau satu-satu pintunya adalah memeriksa Budiari. Dan saya setuju dengan itu. Tapi ternyata hari ini ini muncul satu pernyataan dari Pak Mahfud yang katanya itu ada bocoran dari salah seorang sumber terkait apa yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi nanti tweetnya akan taruh di sini, di insert gitu ya. Tapi saya coba bacakan juga tweet dari Pak Mahfud MD. Kira-kira bunyinya seperti ini. Dari sumber yang saya peroleh, ya sumbernya nggak tahu siapa, tapi dari sumber yang diperoleh oleh Pak Mahfud, penanganan kasus judol di Komdiji akan sampai ke otak dan jantung pelaku.
Itu artinya tidak akan selesai atau cukup di belasan staf Kementerian Kominfo, tapi akan sampai ke atasnya, yaitu kepada otak dan jantung pelaku. Saya nggak tahu apakah ini ada dua orang, otaknya siapa, jantungnya siapa gitu ya, atau ini satu kesatuan atau satu orang saja yang kemudian menjadi target selanjutnya. Tapi dari bahasa yang disampaikan dan kata yang dipilih oleh Pak Mahfud di Twitter, ini membuat saya jadi tiba-tiba teringat dengan pernyataan Pak Mahfud di channelnya sendiri. Untuk lebih jelasnya, supaya ini tidak salah dipahami, silahkan simak dulu video singkat berikut ini. Ya, yang penting itu Menteri Budi Ari. Memeriksa Menteri Budi Ari, karena bagaimanapun itu semua diangkat oleh Budi Ari. Kan kuncinya di situ. Kalau mau masuk ke jantung persoalannya kan Budi Ari. Harusnya di situ Pak ya, langsung ya. Jantung persoalannya kan di situ. Nah, dari sini ada satu kata kunci yang sangat-sangat menarik sekali, yakni jantung persoalannya adalah Budi Ari. Jadi kalau kita mengacu kepada pernyataan Pak Mahfud dengan pemilihan kata yang sama, bahwa masalah judi online ini akan sampai kepada otak dan jantung pelakunya, itu artinya ya sampai kepada Budi Ari. Ya, meskipun ini tidak disampaikan di waktu yang bersamaan oleh Pak Mahfud. Ini adalah dua pernyataan di dua tempat yang berbeda. Satunya di YouTube, satunya di Twitter. Tapi pemilihan katanya sama persis, yakni jantung gitu ya. Akan sampai kepada jantung pelakunya. Ya, kalau memang jantung pelakunya atau jantung persoalannya adalah Budi Ari, ya mungkin memang penangkapan atau penahanan terhadap Budi Ari itu ya hanya soal waktu. Tinggal selanjutnya yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah otaknya berbeda gitu, karena yang disebut Pak Mahfud kan jantung persoalannya adalah Budi Ari di video tadi gitu ya. Di pernyataan di Twitter, permasalahan judi online akan sampai kepada jantung dan otak pelakunya. Jangan-jangan ada dua orang. Selain Budi Ari, kira-kira siapa? Nah, ini yang menarik untuk kemudian dianalisa selanjutnya. Tapi kalau kita berkaca kepada pengalaman atau apa yang sudah dilakukan oleh Pak Mahfud dalam membongkar masalah dan kasus-kasus besar, rasanya tidak mungkin sumber yang didapat oleh Pak Mahfud ini adalah sumber yang tidak bisa dipercaya. Saya sangat yakin sumber yang membisiki atau memberikan bocoran kepada Pak Mahfud terkait apa yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah judi online di Indonesia ini nampaknya adalah sumber yang sangat-sangat kredibel. Bisa jadi pejabat aktif. Kita nggak tahu gitu ya. Tapi intinya kalau sudah dibocorin oleh Pak Mahfud, biasanya itu nggak lama gitu ya, sekitar seminggu 2 minggu lah biasanya gitu ya. Dan itu sudah berkali-kali terjadi untuk banyak kasus seperti masalah soal Rafael Alun, Sambo, itu kan juga disampaikan oleh Pak Mahfud bocoran-bocoran terkait apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan gitu ya. Jadi ya kalau Pak Mahfud sudah memberikan bocoran bahwa pihak kepolisian akan sampai kepada jantung dan pelaku judi online di Indonesia, ya semoga memang benar-benar masalah ini akan diselesaikan. Dan tugas kita semua adalah menjaga agar isu ini itu tetap ada gitu. Jangan sampai kemudian tertimbun, kemudian dilupakan oleh euforia hasil pilkada minggu depan gitu kan. Ya karena kasus judi online di Indonesia hari ini yang melibatkan belasan staf Kementerian Kominfo itu secara isu itu hampir padam gitu. Orang sudah hampir lupa, sudah muncul isu-isu baru. Ya nggak tahu apakah itu disengaja, seperti misalkan Pak Jokowi tiba-tiba jadi jurkam di Jawa Tengah, jurkam di Jakarta. Entah itu disengaja atau menjadi bagian dari kombinasi untuk menutupi soal isu judi online, kita nggak ngerti gitu ya. Ya karena bagaimanapun Budi Ari adalah projo, Budi Ari adalah tangan kirinya Pak Jokowi, Budi Ari ini adalah orang yang sangat loyal, yang membela apapun yang terjadi kepada keluarga Pak Jokowi, termasuk masalah urusan Fufu Fafa dan jet pribadi. Bahkan Fufu Fafa itu sempat diskenariokan gitu ya, akan diumumkan siapa pelaku atau pemilik akun Fufu Fafa waktu itu gitu ya. Meskipun sampai sekarang ternyata gagal atau batal gitu. Jadi ya ini menjadi kecurigaan yang lain menurut saya. Tapi ya bagi kita semua sekali lagi ya kita perlu menjaga isu ini agar tetap hangat, agar tetap dibicarakan
supaya pihak kepolisian atau pihak-pihak terkait dalam menangani masalah judi online ini benar-benar bisa diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Kalau nanti ini sudah tidak dibicarakan, bisa jadi penangkapan atau penahanannya ya cukup sampai staf kementerian tadi gitu. Atasannya nggak akan terlibat, nggak akan diperiksa, nggak akan ditahan juga gitu. Jadi ya kita perlu terus membicarakan soal judi online ini setidaknya seminggu sekali lah gitu ya. Supaya isunya tetap ada dan kita masih menunggu pihak kepolisian untuk menangkap siapa big boss dari belasan staf kementerian ini. Karena nggak mungkin belasan orang staf kementerian ini tidak ada pimpinannya, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang mengkomando. Nggak mungkin. 11 orang staf kementerian, belasan orang staf kementerian kemudian kompak untuk bersama-sama membuat satu kantor gitu ya, terus kemudian melindungi ribuan situs judi online. Itu pasti ada perintah, pasti ada orang yang memfasilitasi. Tanpa itu semua rasanya mustahil mereka bisa bergerak bersama-sama. Pasti ada orang yang menyatukan, yang membuat mereka semua tunduk dan bisa bekerja bersama-sama. Karena kalau nggak ada yang memimpin, ini mereka pasti akan kerja sendiri-sendiri, akan bikin posko-posko sendiri gitu. Dan selain itu, beberapa waktu lalu saya juga ke Jakarta gitu ya, dan kebetulan isu ini masih sangat hangat waktu itu, sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu gitu ya. Dan saya juga mendengar cerita soal masalah judi online ini. Katanya gitu ya, ini sebenarnya adalah cerita yang tidak bisa disampaikan, tapi tetap saja ingin saya coba sampaikan gitu ya, dengan harapan cerita ini di masa yang akan datang, di masa depan itu ketemu atau diperjelas atau dikonfirmasi lewat pemeriksaan terhadap orang-orang yang bersangkutan gitu ya. Jadi ceritanya ketika rezim berganti, ketika Presiden Prabowo sudah memimpin dan dilantik, ketika para menteri-menteri baru kemudian dilantik, ternyata gitu ya, menurut cerita yang saya dapatkan, big boss judi online, salah seorang big boss judi online itu sempat menawarkan kepada pihak tertentu sejumlah uang, sejumlah 20 miliar rupiah untuk mengamankan kegiatan mereka. Ya karena rezim berganti gitu ya, maka perlu ada orang baru yang mengamankan gitu. Jadi ada tawaran sekitar 20 miliar, ditelepon langsung kepada pihak terkait, dan kemudian pihak terkait tidak memberikan jawaban apa-apa karena ini masih baru gitu ya, pemerintahan baru dibentuk, jadi nggak bisa kemudian sampai kepada kesimpulan atau pembicaraan yang seperti itu, jadi nggak ada jawaban. Setelah 3 atau 5 jam tidak ada jawaban, kemudian tawaran naik menjadi 30 miliar untuk mengamankan situs-situs judi online atau aplikasi yang dimiliki oleh si big boss tadi. Jadi isu ini sudah menjadi satu isu yang nampaknya diketahui oleh banyak orang, karena saya pun ketika mendengar itu sudah pihak keempat gitu ya. Jadi saya mendengar dari seorang teman ini mendengar langsung dari sumbernya, oh pihak ketiga gitu ya. Satu sumber utama, sumber kedua, sumber ketiga gitu. Jadi ya seharusnya dengan data intelijen, dengan laporan-laporan yang dimiliki oleh pihak pemerintah, ini semua sudah diketahui bersama-sama karena datanya pasti sudah ada, pelakunya juga pasti lebih mudah untuk kemudian diketahui, dan semoga dengan begitu nantinya bisa kemudian terungkap siapa orang yang menawarkan ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.